Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam kesempatan kali ini di video ini saya dan juga teman-teman yang lainnya dari kelompok 18 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai terapi ibadah beserta contoh penerapannya dalam penelitian. Sebelum mulai penjelasan, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Saya Iqbal Faisal Afif, NIM 2018-189. Nama saya Pamela Prabasari Putri Deva, NIM 174. Baik, perkenalkan, nama saya Gita Sylvia dengan NIM 156. Baik, terima kasih sebelumnya untuk teman-teman semua. Untuk mempersingkat waktu, untuk penjelasan mungkin bisa dilanjutkan. Apa itu ibadah? Secara etimologi, ibadah memiliki arti merendahkan diri serta tunduk. Ada dua unsur dalam ibadah, yaitu tunduk dan cinta. Dengan melihat hakikat dan pengertiannya, Yusuf Qaradawi mengemukakan bahwa ibadah merupakan kewajiban dari apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh para rasulnya dalam bentuk perintah dan larangan. Kewajiban itu muncul dari lubuk hati orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah mengapa kita diciptakan tak lain dan tak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Quran surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Psikoterapi adalah pengobatan alam pikiran atau lebih tepatnya pengobatan dan perawatan gangguan psikis melalui metode psikologis. Selain psikoterapi duniawi, terdapat juga psikoterapi ukhrawi. Psikoterapi ini merupakan petunjuk atau hidayah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang berisikan kerangka ideologis dan teologis dari segala psikoterapi. Kedua model psikoterapi ini sama pentingnya, ibarat dua sisi mata uang yang saling berkaitan. Pendekatan pencarian psikoterapi Islam didasarkan atas kerangka psikoteantroposentris, yaitu psikologi yang didasarkan pada kemahakuasaan Tuhan dan upaya manusia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bentuk terapi dalam ibadah. Di sini saya akan menjelaskan 4 bentuk terapi ibadah. Yang pertama, sholat. Sholat mampu membantu seseorang muslim untuk melawan stres dan rasa takut. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran, yaitu jika kamu takut atau ada bahaya, sholatlah sambil berjalan kaki atau berkendara. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah, sholat. Sebagaimana dia mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui pada surat Al-Baqarah ayat 239. Dan banyak studi psikologis yang mendukung hal seperti ini. Seperti penelitian McCullough yang menemukan bahwa saat seseorang muslim mengalami stres, maka dengan sholat ia akan mampu melihat situasi yang membuatnya stres dari arah positif, sehingga mampu menenangkannya secara fisik maupun psikologis. Yang kedua ada puasa. Puasa secara khusus dapat dipercaya membantu meringankan beban antara sesama muslim, yang dimana yang membedakannya hanyalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terwujudnya keserasian dan keselarasan dengan alam sekitar merupakan dasar dalam mewujudkan kesehatan mental manusia, sehingga pencapaian kehidupan yang sesuai dan serasi di antara umat Islam dan sekitarnya, serta antara fungsi-fungsi psikologis, membuat manusia lebih sehat secara mental. Yang ketiga yaitu zikir. Zikir mengantarkan individu ke suatu kondisi kesadaran akan pentingnya dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah, semakin membuatnya sadar akan kebesarannya dan berada dalam pengawasan dan penjagaan yang tidak pernah pupus. Keyakinan tentang esensi pengawasan Allah melalui zikir melahirkan pola kesadaran bahwa individu selalu mendapat pengawalan dan monitoring terhadap perilaku baik maupun buruk. Perilaku baik maupun buruk mendapat balasan dari Tuhannya, sekalipun sekecil buah zarah atau atom. Yang terakhir ada taubat. Taubat memiliki kombinasi dengan fungsi-fungsi kejiwaan, dapat mengisi bagian lain dalam fungsi psikoterapi Islam.
Hal ini dapat dipahami dikarenakan dalam proses pengobatan telah terbentuk berbagai fungsi positif kejiwaan, yaitu yang pertama, adanya keinginan untuk perubahan perilaku atau kesadaran. Yang kedua, terbukanya pintu evaluasi diri atau pengakuan dosa. Yang ketiga, menguatnya perasaan positif atau penyesalan. Yang keempat, terbentuknya sikap hidup yang positif atau komitmen. Dan yang kelima, ada perubahan perilaku secara konsisten. Secara umum, gangguan mental banyak disebabkan oleh yang pertama yaitu perbuatan maksiat, lalu ada pelanggaran terhadap aturan Allah, baik yang berkaitan langsung dengan Allah dalam ibadah atau madhoh, dengan manusia dan lingkungannya atau disebut muamalah, maupun dengan dirinya sendiri. Dan yang terakhir ada disorientasi. Sehingga bentuk terapi-terapi ibadah yang tadi saya sebutkan itu bisa membantu kita untuk menenangkan jiwa manusia, dan juga telah banyak dibuktikan bahwa ibadah juga bisa menyembuhkan penyakit kejiwaan yang sekiranya memang itu tidak terlalu berat. Apabila berat, maka seseorang tersebut harus berkonsultasi terlebih dahulu kepada orang yang ahli di bidangnya. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian apa saja contoh-contoh penerapannya dalam penelitian? Tentunya banyak sekali peneliti-peneliti yang sudah melakukan penelitian terkait dengan manfaat-manfaat dari jenis-jenis terapi ibadah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sebagai contoh di sini Ahmad Zaini yang melakukan penelitian mengenai sholat sebagai terapi bagi pengidap penyakit kecemasan. Dalam penelitiannya Ahmad Zaini mengatakan bahwa sholat memiliki pengaruh yang sangat luar biasa untuk terapi rasa galau, gundah, dan cemas yang bersemayam dalam diri manusia. Akan tetapi harus digarisbawahi bahwa ketika melaksanakan sholat kita harus melaksanakannya dengan khusyuk. Maksud dari khusyuk di sini yaitu kita memiliki niat untuk menghadap dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara total. Dengan begitu kita akan merasakan ketenangan, tentram, dan juga damai. Pada dasarnya sholat juga memiliki manfaat yang begitu luar biasa, yang begitu banyak yang bisa kita rasakan, karena dengan sholat kita mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan Quran surah Az-Zariyat ayat 15-18 yang memiliki makna, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Penggalan arti dari orang-orang yang berbuat kebaikan di sini maksudnya adalah orang-orang yang selama hidup di dunia, hidup di bumi ini melakukan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan-larangan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga penelitian dilakukan oleh Corby Martin, seorang peneliti yang berasal dari Pennington Biomedical Research Center di Louisiana, yang melibatkan 281 responden mengenai manfaat puasa dalam jangka panjang bagi kesehatan. Puasa di sini lebih khususkan bagaimana cara kita mengatur pola makan, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini juga kita sedang menghadapi atau sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tentunya banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita rasakan. Salah satu contoh yaitu dalam penelitian ini para responden mengalami penurunan berat badan yang ideal. Selain itu, responden merasakan perubahan gaya hidup yang baik seperti kualitas tidur, kesehatan tubuh, dan lain-lain. Tentunya ada korelasi yang seimbang antara kesehatan mental dan juga dari kesehatan tubuh kita sendiri. Kemudian betapa dahsyatnya manfaat puasa bagi kesehatan pikiran dan tubuh kita. Tak heran jika Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita untuk melaksanakan puasa secara baik dan benar tentunya, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Selain menjadikan pahala yang tak terhingga bagi mereka yang berpuasa di bulan puasa, kita juga dijanjikan kita sudah dipastikan akan mendapatkan kesehatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian pada sesi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.